Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di pandangan sunnah beliau. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzalimi, teraniaya di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT tolong kita dan mereka semua, memberikan pahala yang besar, menggugurkan segala khilaf, dan semoga Allah memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita sedang membahas sebuah kesimpulan dari bab kita, bab memuliakan memuliakan ulama, memuliakan guru, memuliakan orang yang lebih tua, orang yang punya kedudukan, dan memprioritaskan mereka, mengangkat majelis dan kedudukan mereka, dan memperlihatkan dan mengekspresikan. Ini bab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah menjelaskan bahwa setelah kita menyelesaikan seluruh dalil, maka salah satu kesimpulan yang harus kita rumuskan adalah apa saja sih hak-hak mereka, apa saja hak-hak orang tua, hak guru, hak ulama, hak orang yang lebih senior yang harus kita tunaikan. Karena sekali lagi Riyadhus Shalihin ditulis bukan dengan menggunakan metode poin demi poin, tetapi Al-Imam Nawawi memilihkan dalil-dalil yang paling kuat, yang paling besar dampaknya dalam setiap bab, dan kita mencoba merumuskan dan apa hak mereka yang harus kita tunaikan. Dan kita sudah bahas yang pertama adalah memuliakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yuqir kabirana, bukan bagian dari kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi hak pertama adalah memuliakan, dan juga ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, inna min ijlalillah ikrama dhi syaibatil muslim. Salah satu bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan seorang muslim yang telah beruban, artinya sudah senior, sudah berumur, dan ditandai dengan ada banyaknya uban. Jadi dua dalil ini menunjukkan bahwa tugas kita bukan hanya berbuat baik dengan mereka, berbuat baik dengan orang tua, atau berbuat baik dengan guru, berbuat baik dengan yang lebih senior, tapi lebih dari itu, beyond. Jadi kita diminta untuk memuliakan, dan memuliakan lebih tinggi makamnya daripada berbuat baik. Jadi berbuat baik plus, nah itu memuliakan. Dan sudah kita jelaskan dalam segala bentuk, dari cara bicara, lalu memilih kata dan diksi, lalu ekspresi, intonasi, gestur dan body language kita. Jadi gestur kita harus oke, body language kita harus baik, lalu sikap, dan semua hal yang menunjukkan bahwa kita memuliakan. Makanya Imam Nawawi menekankan dalam bab ini mengekspresikan, penting, memperlihatkan bahwa beliau lebih senior, beliau lebih tua, beliau orang tua, atau beliau guru,
beliau adalah guru atau beliau guru saya dan lain sebagainya. Itu tanpa kita jelaskan dengan lisan, orang bisa melihat dengan sikap kita terhadap beliau. Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan, harus diungkapkan dari semua hal, dari semua hal, dari sikap, gestur, body language, cara memandang, lalu ucapan, kata yang dipilih, diksi yang digunakan, dan lain sebagainya. Ini PR besar buat kita. Mereka punya hak. Makanya kan sebagian ulama klasik ketika bicara dengan ibunya kayak orang sakit, orang pikir dia sakit, padahal enggak. Itu salah satu bentuk memuliakan orang tua. Atau sebagian ulama tidak sungkan untuk menatap langsung guru mereka, dan itu salah satu cara. Bukan harus demikian, tetapi itu cara yang beraneka ragam yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh dan ulama sesuai dengan kondisi dan karakter masing-masing. Tapi mereka sepakat memuliakan dan menghargai dan meninggikan, bukan hanya sekedar berbuat baik. Jadi kita harus berbuat baik dengan sesama murid kalau kita jadi murid, atau seumur, seangkatan, selifting, tapi nggak sama cara berbicara dengan seangkatan dengan yang lebih tua, nggak boleh disamakan. Dan itulah seorang muslim. Dan seorang muslim melakukan itu bukan untuk menjilat, bukan ABS, bukan takut, bukan sungkan, tapi taqarrub ilallah azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita lanjutkan yang berikutnya hak mereka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, an tabda'uhu bi ilqa'is salami alaih kama fil hadits. Di antara hak orang tua, guru dan senior atau tokoh dan lain sebagainya yang lebih tua, bahwa kita memulai salam jika bertemu dengan mereka. Yusallimu saghiru 'alal kabir warakibu 'alal mashi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, hendaklah yang lebih muda atau yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi yusallimu saghir 'alal kabir. Nabi SAW bersabda, yang kecil, yang junior, yang muda, murid mengucapkan salam kepada yang lebih tua atau orang tua atau senior dan lain sebagainya. Dan yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Maka kata ulama, fa idza laqitaka bi rasin la tantadhir an yabda'aka bisalam. Kalau Anda bertemu dengan yang lebih senior, lebih tua atau guru, jangan nunggu beliau mengucapkan salam kepada kita. Bal sari wa badir bi ilqa'i salam alaihi bi kulli adab wa ihtiram. Justru sikap yang tepat adalah Anda yang mengucapkan salam lebih dulu. Jangan nungguin beliau salam kepada kita. Kita yang diperintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memulai salam terlebih dahulu. Wabadir bi'ilqa, dan bersegera mengucapkan salam. Bikuli adabin wahtiram, dengan penuh adab dan dengan memuliakan. Wabikuli tauqiran wa lutf, dan harus lemah lembut. Bukan assalamualaikum, enggak begitu. Itu guru Anda atau itu orang tua. Gunakan bahasa yang bagus. Enggak bisa demikian. Itu perintah Rasulullah SAW. Wa tura'i aidan halahu fi kibari sinnihi, dan harus diperhatikan kondisinya ketika beliau sudah tua. Gitu loh. Apakah pendengarannya masih oke, masih bagus gitu loh. Lalu suara bagaimana? Jadi itu yang harus ditanamkan baik-baik oleh kita. Jadi ucapkan salam lebih dulu. Itu yang harus kita pakai. Ketemu orang yang lebih tua, ucapkan salam lebih dulu. Ketemu orang yang lebih senior, ucapkan salam lebih dulu. Ketemu guru, ucapkan salam lebih dulu. Makanya yang junior atau yang sebagai murid atau yang lebih kecil itu datang
Artinya kalau ada di tempat umum kita nyamperin gitu loh, bukan nunggu disamperin, kita yang nyamperin. Itu kaidah gitu. Kita samperin, kita kita mendatangi, kita mendekat, lalu kita ucapkan salam. Karena kan kita disuruh mengucapkan salam dengan baik, dengan adab, dengan penuh kemuliaan, dan dengan lemah lembut. Berarti kan bukan teriak-teriak, bukan teriak-teriak dari jauh, woi, assalamualaikum, woi. Bayangkan, gitu. Orang tuanya bilang woi, walaupun mungkin namanya Pak Woi gitu, tapi kan nggak boleh. Itu nggak benar gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau lemah lembut atau memuliakan, ya dari dekat. Itu yang harus kita junjung tinggi. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, idza haddatsa kabiran fi sin nadihi bi altaf khitabin. Kalau kita bicara dengan orang tua atau yang lebih senior atau guru atau ulama, maka panggillah dengan sebaik-baik dan selembut-lembutnya panggilan atau ucapan. Misalnya kata ulama, ya ammi wa nahwiha. Misalnya kalau kita bicara dengan itu, wahai paman, atau kalau orang Arab biasa bicara sama yang lebih tua, ya ammi. Kalau kita pak gitu loh, apa kabar om, atau dan semua lingkungan punya bahasa panggilan masing-masing dan kita harus ngerti itu. Ada yang secara kultur di bidang tersebut dipanggil pak, ada yang dipanggil mas. Kalau pak mereka nggak suka panggil mas, atau bang gitu. Gimana bang kabarnya? Jadi dan itu nggak bisa dipukul rata. Setiap bidang, setiap lingkungan itu punya panggilan masing-masing. Dan kita harus tahu yang kalau di sini yang senior dipanggil apa sih? Gitu. Misalnya di dunia wanita kan gitu, banyak wanita nggak usah dipanggil bu gitu. Walaupun dia berpikir ini sopan, bu. Saya di kampung panggil saya di desa panggil bude. Bisa marah sebagian senior kalau panggil bude, dipikir dia udah tua banget. Sebagian wanita pengen dipanggil mbak gitu, cukup mbak gitu, atau kak gitu. Padahal jaraknya mungkin dia seusia ibu kita, tapi dia nggak mau dipanggil bu, panggil mbak. Dan kalau kita berargumentasi, tapi kan mbak seusia dengan ibu saya, tambah marah dia, dipikir dia udah tua. Intinya sekali lagi, semua tergantung urf dan semua tergantung bidang dan kebiasaan di lingkungan tersebut. Maka kita harus ngerti. Karena intinya untuk memuliakan, ihtiraman li sinnihi wa qadri, untuk memuliakan. Gitu. Guru tuh di kondisi dipanggil apa? Itu harus ngerti. Wa makanati, dan kedudukannya. Jadi hadirin Allah muliakan, itu hal yang sangat itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana contoh dalam riwayat Abu Umamah bin Sahal, beliau menceritakan, "Shalaina ma'a Umar bin Abdul Aziz." Kita salat bersama Umar bin Abdul Aziz al-Zuhra. Kita salat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Thumma kharajna hatta dakhalna ala Anas bin Malik fa wajadnahu yusalli al-'asr. Lalu kita keluar sampai kita bertemu dengan Anas bin Malik. Lalu kita mendapatkan beliau salat asar. Fa qultu ya ammi ma hadhihi salat allati sallaita? Kata mereka, ya ammi, lihat ya ammi, wahai ammi, paman, itu panggilan. Ma hadhihi salatul lati salaita, itu salat apa yang engkau salat? Qala al-'asr, wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati kunna nusalli ma'ah. Dan inilah salat Rasulullah SAW yang dulu kita salat bersama beliau. Poinnya kita nggak bahas faedah lain, tapi poinnya lihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu memanggil ya ammi gitu, menunjukkan bahwa senior. Karena Anas bin Malik kita tahu seorang tokoh besar, nggak bisa sembarangan untuk memanggil. Jadi panggilan itu penting, hadirin. Panggilan itu penting. Jadi itu salah satu hak
yang lebih tua, yang lebih senior, yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Dan itu kembali kepada urf, karena di sebagian bidang atau lingkungan, kalau lebih senior bulan atau tahun 1, 2, 3 tahun itu nggak mau dipanggil mbak atau kak atau bang atau bung atau ya, karena udah panggil lama aja. Itu tadi sebagian kultur itu nggak suka terlihat lebih tua dalam arti ini ya, dalam arti umur gitu loh. Jadi itu yang harus kita mengerti. Kapan kita panggil mas, kapan kita panggil nama, kapan kita panggil pak, kapan kita panggil bang, dan bagaimana panggilan kepada guru, bagaimana kepada orang tua, itu yang harus kita pelajari kembali ke urf kita masing-masing. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.